Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslu sayin. Faslun utawi iki iku ana fasol suwiji. Walladhi utawi perkara. Walladhi utawi perkara yang kudu kang batalno apa alladzi alwudu'a ing wudu khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Pasal kali ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ini ada 5 perkara. 5 mau ma yaiku barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Jadi 5 hal yang membatalkan wudu itu, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu jalan kubul atau jalan depan atau jalan belakang ya, atau dubur. Baik yang keluar itu lewat kubul, lewat jalan ngarep, atau lewat dubur, lewat jalan belakang. Baik yang keluar itu lewat dalane uyoh maupun lewat dalane tai. Keluarnya suatu dari 2 jalan ini bisa membatalkan wudu. Baik yang keluar itu berupa benda yang ada wujudnya atau berupa angin, berupa kentut. Baik yang keluar itu ya basah maupun yang keluar itu kering. Jadi kalau keluar dari jalan depan atau jalan belakang, baik yang keluar itu basah ataupun kering ya, yang keluar itu biasa lewat situ atau tidak biasa lewat situ. Kalau kencing kan biasa lewat situ ya, atau tidak biasa, misalnya keluar darah ya lewat jalan kencing atau lewat jalan belakang, atau keluar pasir atau kerikil, atau sampean mari mangan nek keran kelereng terus metu lewat ya duburmu, ya batal ya, wudunya batal. Kelereng ya enggak apa-apa, yang keluar itu kelereng kayak atau emas kayak, tetap kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu, jalan depan maupun jalan belakang, maka batal wudunya. Bagaimana kalau cacing? Ono cacing, Pak. Cacingnya iku intip-intip mlebu, intip-intip metu. Ketok ndase tok. Cacing kelihatan kepalanya. Kemudian tak sentuh terus masuk lagi, ya tetap batal ya. Jadi ono cacing pas intip-intip nek nggone dalan kiat iku mau, dalane ngising kok intip-intip bareng kok jempok cacingin ndredeg mlebu maneh, ya tetap batal wudune ya. Batal wudune. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik itu berupa benda atau berupa angin atau berupa apapun dari 2 jalan itu, maka hukumnya adalah membatalkan wudhu ya. Jadi dia itu bisa membatalkan wudhu.
apapun yang keluar di situ ya, maka wudunya batal. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkahe wong kang netepi pelungguhane ya. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase sakliyane tingkahe wong kang netepi pelungguhane. Jadi termasuk yang bisa membatalkan wudu yang kedua adalah tidur yang tidak menempati tempat duduknya. Jadi pantatnya ini posisinya tidak tetap gitu ya. Turune pas sembujung, tapi nek turune mbek sila ya enggak apa-apa ya. Misalnya sampean ngantuk ya, kemudian sendepel tapi mbek sila ora sembujung, sampean pakai bersila tidak sembujung kakinya, maka ya tidak batal wudunya kalau tidurnya seperti itu. Tapi kalau tidurnya sampean sembujung apa maneh turu mengkurep atau mbek ngelumah ya batal wudune turu ya. Ngantuk Pak aku Jumatan ya sendepel ya gak apa-apa, yang penting pantatnya ini tidak membuka ya, tidak membuka. Jadi yang kedua yang batalan wudu adalah tidur. Yang nomor 3 yang batalan wudu wazawalul aqli lan ilange akal. Wazawalul aqli lan ilange akal disukrin sebab mabuk, sebab mendem atau mabuk, au marodin utawa loro. Ya, yang nomor 3 yang batalkan wudu adalah hilangnya akal sebab mabuk atau sebab sakit. Ya, orang sakit panas itu biasanya nggak sadar ya, dia mengeluarkan ya suara-suara yang tidak ia sadari saking panas sih. Jadi hilang akal sebab mabuk atau sebab sakit ya, atau gendeng misalnya, atau ayanan epilepsi ya, jadi mari wudu gendeng batal wudune ya, batal wudune. Kenapa? Karena hilang akalnya. Mari wudu kena epilepsi atau cara Jawa ini ayanan ya, batal wudunya batal juga ya, wudunya batal juga. Ayanan epilepsi ini menyebabkan wudunya batal. Yang nomor 4 yang membatalkan wudu walam surrojuri lan jempoke wong lanang, jempok almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya ya. Yang membatalkan wudu lagi adalah sentuhan laki-laki kepada perempuan yang bukan muhrimnya ya, bukan muhrimnya. Istri itu bukan muhrimnya. Muhrim itu artinya perempuan yang haram dikawin, itu namanya muhrim. Ibunya, adiknya, anaknya, nah, ini muhrim ya, sampean bersentuhan tidak membatalkan wudu, dengan ibu sampean juga tidak batal karena itu muhrim. Dengan saudara sampean itu tidak haram, tidak batal wudunya, maksudnya begitu. Sampean nyentuh sentuhan ya, sampean mari wudu diambung ibu sampean juga gak batal, atau sampean diambung bapak sampean juga gak batal mari wudu ya. Atau mbahne sampean yang sampean gak batal karena dia adalah muhrim ya. Kakek itu ke bawah ini muhrim. Anek misanan Mbak, misanan itu gak muhrim
bibik. Ini bibik isek muhrim, tapi nek misanan gak muhrim. Ya. Bibik itu masih muhrim, gak membatalkan wudu. Ya. Karena tidak boleh kawin dengan bibiknya sendiri, tidak boleh. Tapi kalau anaknya bibik, misanan itu sudah tidak muhrim ya. Jadi bisa dikawin. Ya. Jadi sentuhan laki-laki kepada perempuan lain. Perempuan lain itu artinya bukan muhrimnya. Misanan gak muhrim itu, kesentuhan batal sampai nujumi. Ponaan, nah muhrim sean. Ponakan, paman, bibi itu masih muhrim ya, tidak membatalkan wudu. Min ghairi hailin, saking tanpa aling-aling. Saking tanpa aling-aling ya. Menyentuhnya langsung dengan tangan. Ya, sentuhan dengan tangan. Tanpa aling-aling. Tapi ana aling-alingnya piye? Plastik yang tidak batal gitu. Jadi walaupun tipis ya kain, tapi itu ya tidak batal ya. Tidak membatalkan wudu. Wa masul farjil adami, termasuk sing batal wudu yang nomor 5 adalah njempok kemaluane menungso. Ya. Jempok kemaluane dhewe, ya batal wudune, apa maneh kemaluane wong liya. Jempok manuke ya batal wudune. Oleh jempok bibatinil kafi, kelawan jerone epek-epek. Ya. Cah cilik Pak, tak jembang sik cilik walaupun kecil. Oh dolanange ini sampean jempok kemaluane tetep batal wudune ya. Membatalkan wudu. Sampean mari wudu adek sampean juk cewok, sampean cewoki. Tangan ya batal wudune sampean. Kenapa? Karena menyentuh ya kemaluan dia. Jadi kemaluan ini baik yang ya ini juga mencakup dubur juga ya. Jadi tidak hanya bagian depan, maksudnya kemaluan orang tidak hanya ya, yang bagian depan saja, yang bagian belakang tempat duburnya itu juga termasuk kemaluan. Wa masu halqati duburihi, lan jempok bunderane dubure wong. Termasuk yang batalkan wudu lagi adalah menyentuh bundarnya atau lubang duburnya ya. Orang wong ya. Wae dhewe wae kok wong liya ya. Menyentuh lubang dubur ini bisa membatalkan wudu. Sampeyan wae dhewe kok jempok dhewe kok bener-bener iku gatelen misalnya. Ya gatelen terus otok-otok ya. Sampeyan dhewe wudu ya batal wudune. Alal jadidi menurut kaul jadite Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i ini punya dua kaul. Ada kaul jadid, ada kaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad disebut dengan qaul qadim ya. Imam Syafi'i ini seorang ahli ilmu, seorang mujtahid. Dia mengembara ke banyak tempat. Yang paling terkenal adalah di Baghdad dan di Mesir. Pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad disebut dengan qaul qadim ya. Ketika berada di Mesir disebut dengan qaul jadid ya. Imam Syafi'i itu ketika masa mudanya ya banyak berkiprah di daerah Irak, di Baghdad ya. Kemudian ketika ya tua lagi, beliau lebih tua lagi, dia berada di Mesir ya. Melanjutkan pengembaraan ilmunya di Mesir dan dimakamkan di sana. Beliau wafat di Mesir. Demikian hal-hal yang membatalkan wudu.
Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.